Anda kembali bersama kami di Tokoh Kita dan masih bersama dengan Bapak Profesor Muhadjir Effendi. Pak, kita ngobrol lagi nih Pak. Kalau misalnya tadi juga sebenarnya sudah sempat diceritakan sih Pak, sosok Presiden Jokowi gitu ya, bos Bapak gitu. Nah, kalau Bapak sendiri menggambarkan Pak Jokowi gimana sih Pak tadi, selain tadi idenya tuh suka out of the box gitu. Seperti apa sosok Pak Presiden Jokowi di mata Pak Muhadjir Effendi? Sangat kompleks ya, beliau pribadi yang sangat kompleks saya kira, sehingga tergantung bagaimana kita melihat dari sisi mana gitu ya. Kalau yang saya tahu beliau memang bekerja keras, kemudian pengorbanan beliau untuk bangsa ini total gitu ya. Itu kesan saya yang saya tangkap. Kemudian dalam kaitan dengan bekerja, beliau memang lebih banyak kerja daripada bicara. Kerja. Dan kalau memberi arahan juga tidak panjang-panjang, tutup poin saja gitu. Dan beliau juga sangat menghargai pendapat pembantunya gitu ya. Beliau lebih banyak mendengar kadang-kadang daripada memberikan arahan gitu ya. Dan sangat menghargai pandangan-pandangan dari pembantunya. Itu yang saya tangkap selama ini ya, kesan. Oke. Dan justru dengan posisi itu membuat kita jadi sungkan gitu kan. Untuk kadang-kadang untuk menyampaikan terlalu panjang juga. Padahal kayak orangnya baik tapi jadi sungkan malah ya Pak. Iya. Oke, nah Pak, kalau misalnya kita bicara soal misalnya kehidupan Bapak dulu gitu ya sebelum jadi menteri Pak. Nah ini dulu kehidupan Bapak besar di Malang berarti? Saya besar di Madiun. Di Madiun. Saya lahir di Madiun, keluarga guru, ayah saya guru, kemudian kakak-kakak saya juga guru. Dan memang situasi serba guru itulah yang membuat saya menjadi guru juga. Tentu saja keluarga itu sangat berpengaruh terhadap saya, tapi kemudian juga lingkungan sekolah, apalagi kebetulan saya masuk di sebuah asrama. Lingkungan asrama itu justru yang saya juga merasa banyak mempermatang kehidupan saya. Saya juga aktif di organisasi, sehingga organisasi itu juga membuat saya matang. Jangan lupa saya juga terus jadi wartawan. Dan wartawan juga. Justru wartawan itu juga membuat saya juga matang. Saya merintis jadi wartawan itu sejak kelas tingkat 3 di perguruan tinggi, mulai dari jadi reporter sampai membuat koran kampus. Saya termasuk merintis beberapa koran kampus di Malang. Saya pernah gabung di IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa, pernah ikut menjadi anggota koresponden di majalah di koran kementerian ini, yaitu Warta Mahasiswa waktu. Jadi sebetulnya kementerian ini tidak asing untuk saya karena waktu mahasiswa tempat main saya di sini. Saya hampir tiap minggu mesti datang ke Jakarta untuk rapat redaksi koran Warta Mahasiswa itu. Sekarang jadi Menko-nya di sini ya Pak? Maksud saya di Kemendikbud itu. Oh, di Kemendikbud. Oke. Kemendikbud adalah lingkungan yang tidak asing bagi saya karena saya sejak mahasiswa sudah banyak sering bolak-balik di situ. Ini Menko PMK sendiri kan sebenarnya amanatnya besar sekali gitu ya Pak, mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang kita tahu sangat penting gitu. Nah ini kalau dari Bapak sendiri kira-kira nanti menatap 5 tahun ke depan ini punya visi misi seperti apa sih Pak yang mau Bapak lakukan? Saya tadi sudah tegaskan ya, jadi menteri itu pembantu presiden. Dan pembantu presiden itu yang menerjemahkan visi dari yang dibantu. Tetap komandonya dari presiden gitu ya? Bahwa kita akan menerjemahkan sesuai dengan apa yang kita pahami, sesuai dengan perspektif kita, baik itu perspektif teoritik maupun praksis kita, itu iya. Tetapi jangan lupa bahwa tetap kita ini adalah sebagai penerjemah dari visi dan misi presiden itu. Ya, visi dan misi presiden kan sudah jelas yang akan dicapai, target-targetnya juga sudah jelas, dan itulah yang akan kita patok. Misalnya pengentasan kemiskinan, topik-topiknya kan sekitar itu kan, pengentasan kemiskinan, kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan dasar yaitu tentang pendidikan dan kesehatan, kemudian meningkatkan angka partisipasi sekolah, lama belajar di sekolah, kemudian juga memperpendek atau memperkecil disparitas, tingkat ketimpangan, terus membangun karakter revolusi mental tadi itu, karakter yang sesuai dengan Pancasila. Karena itu tugas dari Kemenko PMK juga bagaimana membendung berbagai macam pemikiran, paham, dan ideologi yang berbahaya, yang mengancam terhadap
ideologi Pancasila, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila itu juga menjadi bagian dari agenda kita. Jadi ada level yang sifatnya itu ideologis gitu ya, tapi juga ada level yang sifatnya konsep, tapi juga ada level yang lebih rendah yaitu praksis gitu ya. Jadi tiga-tiganya ini harus dirangkum secara baik dan berkesinambungan dari atas ke bawah, dan itu adalah merupakan upaya kita untuk memproyeksikan apa sih sebetulnya menjadi visi dari Presiden untuk membangun Indonesia sesuai dengan tema Indonesia Maju itu. Gitu. Oke, nah ini Pak bicara juga soal Kabinet Indonesia Maju. Ini kan Presiden di periode yang sekarang ingin memprioritaskan terkait dengan pembangunan SDM prioritas. Nah kalau misalnya Bapak sendiri ini ada concern tertentu apa nih Pak terkait dengan prioritas dari Presiden ini pembangunan SDM? Gitu. Apalagi kan misalnya kita tahu sebelumnya Bapak ada di Kemendikbud yang juga salah satu ngomongin SDM adalah pendidikan. Nah ini seperti apa Bapak menerjemahkan dari prioritas Pak Presiden ini Pak? Ya, menurut saya pembangunan itu kan pada dasarnya kan pembangunan manusia. Dan saya selalu katakan bahwa infrastruktur itu adalah prasyarat dari pembangunan. Itu sangat penting, sangat vital, tetapi bukan berarti sudah membangun. Gitu. Jadi kalau belum sampai menyentuh atau bisa dimanfaatkan untuk membangun manusianya, maka itu belum berarti berhasil, pembangunan, gitu belum ya. berhasil. Dan sekarang saya kira platform dari Bapak Presiden yang saya pahami begitu. Periode pertama fokus ke infrastruktur, itu artinya prasyarat pembangunan, walaupun sekarang juga belum tuntas. Seperti yang kita ketahui bahwa kira-kira kita ini baru 40% dari kebutuhan rata-rata infrastruktur negara berkembang ya. Jadi masih harus dikejar lebih cepat lagi, tapi bukan berarti kemudian kita tunggu tanpa segera beralih kepada pembangunan sumber daya manusianya gitu. Karena sebetulnya bermanfaat atau tidak, terkapitalisasi atau tidak infrastruktur ini juga akan sangat tergantung kepada seperti apa kualitas dan kemampuan dari manusia yang dibangun kan itu. Nah, ada perbedaan karakteristik yang sangat tajam antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia. Kalau pembangunan infrastruktur itu bisa cepat panen gitu ya. Cepat panen, dibangun, jadi bisa dilewati, Cepat kelihatan hasilnya cepat kelihatan. juga ya Pak? Bisa, iya betul, kasat mata gitu. Tetapi pembangunan SDM ini stylenya beda gitu. Ini ibarat tanaman itu tanaman jangan panjang panennya. Jadi kalau kita sekarang menanam, membangun SDM itu perlu waktu beberapa tahun bahkan puluhan tahun untuk mengetahui apakah panen atau tidak apa yang telah kita lakukan sekarang ini. Karena itu kita harus jauh lebih cermat di dalam merancang, mendesain pembangunan sumber daya manusia ini. Karena kalau sudah terlanjur kita mulai, kita lakukan, itu tidak bisa diralat lagi karena kita tidak tahu apakah ini nanti panen atau tidak gitu. Beda dengan infrastruktur, kalau tahu salah konstruksi bisa segera dibongkar lagi, dibangun lagi ya. Jadi memang stylenya agak beda, bukan agak beda, sangat beda. Karena itu juga dalam proses desain, perencanaan, dalam membuat proyeksi ke depan itu juga harus jauh lebih hati-hati dan cermat. Karena itu tugas-tugas ini itulah menurut saya memang jauh lebih pelik gitu dan perlu harus lebih hati-hati energi juga khusus, Pak. lebih hati-hati gitu. Karena sekali salah kita tidak bisa mengulang lagi. Gitu. Oke, baik Pak Muhadjir, ini kan juga kalau misalnya kita lihat juga di era sekarang ini digitalisasi itu di mana-mana. Nah, kita akan mau tahu bagaimana Menko PMK ini memanfaatkan digitalisasi ini, namun usai jeda berikut Bapak tetaplah bersama kami.